Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Nurigia Putri Utama dengan NPM 20120111181. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari kerja saya dalam rangka pemenuhan tugas hukum waris dengan dosen pengampu Ibu Nunung Rodliah. Bagian warisan untuk cucu. Bagian cucu menurut doktrin diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, ada ajaran Hazairin bilateral, dan yang kedua, ada ajaran dari Syafi'i patrilineal. Bagian cucu menurut Hazairin bilateral yaitu cucu merupakan mawali. Mawali itu apa? Ahli waris pengganti dari pewaris. Adapun dasar hukumnya yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 33. Adapun bunyi Quran Surat An-Nisa ayat 33 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana 'ala kulli syai'in syahida. Adapun terjemahannya yaitu, dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka. Maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Garis Hukum An-Nisa ayat 33. Yang pertama, bagi setiap orang kami telah menjadikan mawali dari harta peninggalan ibu bapaknya yaitu untuk cucu. Kemudian yang kedua, bagi setiap orang kami telah menjadikan mawali dari harta peninggalan kerabatnya yaitu untuk keponakan atau anak saudara. Kemudian yang ketiga, itu harta peninggalan seperjanjian. Dan yang terakhir, maka berikanlah kepada mereka bagian warisan mereka. Bagian cucu menurut ajaran Syafi'i patrilineal. Cucu melalui anak perempuan tergolong zul arham. Maksudnya, dapat tampil mewaris apabila tidak ada zul faraid karena hubungan darah dan ashabah. Dan yang kedua, dapat tampil mewaris bersama ahli waris zul faraid karena hubungan semenda, yaitu janda ataupun duda. Dasar hukum bagian warisan untuk cucu yaitu yang pertama ada Quran Surat An-Nisa ayat 11. Yang kedua hadis Ibnu Abbas. Yang ketiga hadis Zaid bin Sabit. Dan yang terakhir hadis Ibnu Mas'ud. Garis hukum hadis Zaid bin Sabit. Yang pertama, itu ada cucu laki-laki melalui anak laki-laki dapat menempati tempat anak laki-laki, namun dengan catatan apabila tidak ada anak laki-laki atau perempuan lagi. Yang kedua, cucu perempuan melalui anak laki-laki menempati tempat anak perempuan bila tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan. Yang ketiga, cucu laki-laki melalui anak laki-laki yang menempati tempat anak laki-laki. Bila tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan itu mewaris dan menghijab sama seperti anak laki-laki. Bagian warisan cucu laki-laki. Jika pewaris meninggalkan cucu laki-laki, maka besar bagiannya ialah seluruh harta warisan. Dari Ashabah bin Nafsihi, hadis Ibnu Abbas. Yang kedua, jika pewaris meninggalkan cucu laki-laki dan cucu perempuan, maka besar bagiannya 2 bagian dari bagian cucu perempuan. Bagian warisan dari cucu perempuan. Jadi, pada pembagian warisan cucu perempuan, jika pewaris meninggalkan seorang cucu perempuan, maka besar bagian yang didapatkan oleh cucu perempuan ialah 1/2. Kemudian, jika pewaris meninggalkan 2 atau lebih cucu perempuan, maka besar bagiannya ialah 2/3 bersama. Dan kemudian, jika pewaris meninggalkan cucu perempuan bersama cucu laki-laki, maka besar bagian cucu laki-laki adalah 2 bagian dari cucu perempuan. Hajib dan mahjub. Hajib menurut bahasa Arab ialah mencegah, menutup, dan menghalangi. Sedangkan orang yang menjadi penghalang atau pencegah dinamakan hijab, dan orang yang dicegah disebut mahjub. Cucu laki-laki terhijab oleh anak laki-laki. Kemudian cucu laki-laki dapat menghijab saudara sekandung, sebapak, seibu dari pewaris.
Bagian cucu merujuk pada kompilasi hukum Islam, menggunakan istilah ahli waris pengganti di dalam penjelasannya. Nah, di dalam pasal 185 KHI, yang pertama, ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut di dalam pasal 173. Dan yang kedua, bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Rat dan aul. Apa itu rat? Ialah membagi sisa bagian warisan yang belum habis terbagi secara berimbang. Dan rat itu sendiri memiliki syarat. Yang pertama ada ahli waris zul faraid, yang kedua ada sisa bagi, dan yang ketiga tidak ada ahli waris zul qarabat atau ashabah. Dan aul adalah membagi kelebihan perhitungan bagian warisan secara berimbang kepada semua ahli waris. Baik, sekian dulu presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.